yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita walaupun secara online. Kita sama-sama berdoa, menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pada pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu, tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kuduskan dari hamba-Mu yang menaburkannya. Kuduskan kami semuanya yang mengikuti acara ini, yang boleh mengerti kebenaran yang terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan pagi hari ini kebenaran firman. Terlebih dahulu saya mau mengajak saudara merenungkan ya, bahwa pada saat ini kita seluruh dunia bahkan itu sedang dilanda yaitu oleh virus corona COVID-19 ini ya. Begitu luar biasa ya. Tapi sebenarnya di balik semuanya ini ada sesuatu yang kita bisa renungkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah dengan judul
hati-hati dengan ucapan, ya, hati-hati dengan ucapan. Jadi sebenarnya ucapan itu sangat penting. Apa yang kita ucapkan itu sangat penting, sangat berpengaruh, ya. Karena itu hati-hati, ya. Virus corona ini sebenarnya bagaimana? Ya, sebenarnya memang ada virus corona ini, ya. Satu kepala rumah sakit ada yang menjelaskan bahwa itu corona ini adalah seperti bola gitu, lalu ada ujung-ujungnya ada seperti paku-pakunya begitu, ya. Nah ini kena itu, ya, makanya ya kalau kita kena virus ini yaitu seperti pilek gitu, ya, pilek, namun ada rasa nyeri dan kalau dibiarkan itu akan membuat suatu efek yang mematikan, bukan mungkin tapi banyak yang mematikan, ya, puji Tuhan. Tapi sebenarnya itu ada efek semangat sepertinya, ya. Ada semangat hidup, itu semangat yang mempunyai orang-orang yang mempunyai semangat itu akan kebanyakan dia bisa virus ini, ya. Jadi bodinya itu akan ada antibodinya itu, ya. Puji syukur, ya. Jadi seperti baru-baru ini, ya, saya mendengar bahwa Bapak Pendeta Sabari kena virus corona ini, positif. Kemudian saya telepon dan saya berikan semangat. Saya berikan semangat pada beliau, Pak Sabari, anggap saja ini adalah pilek biasa saja, ya. Kemudian satunya makan bawang putih, ya, puji Tuhan, dan tentunya dengan berdoa, ya, ada perawatan yang lain, tapi dengan semangat itu Bapak Sabari menyatakan dia di dalam berita MD, ya, masih di dalam bos WA majelis daerah, di situ beliau menyatakan bahwa sudah langsung enak, langsung sehat. Jadi ada semangat, ya. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana semangat itu. Makanya itu bahwa hari ini saya menyampaikan dengan tema hati-hati dengan ucapan, ya. Sebab dengan ucapan itu kita bisa menjadikan semangat seseorang, ya. Dengan ucapan itu kita bisa menjadikan lemah seseorang, ya, sehingga boleh melemahkan atau kalau memang menguatkan, memberikan semangat pada seseorang, maka sesuai dengan Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi akan membuat suatu semangat, ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini mari coba kita merenungkan melalui Roma pasal 10 ayat 8. Tetapi maka katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kasih Tuhan, pagi hari ini kita merenungkan firman itu dekat kepada mulutmu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, ya. Itulah firman iman. Jadi sebenarnya apa yang kita ucapkan itu merupakan satu firman, ya. Firman itu dekat kepadamu, ya. Jadi dekat, sebenarnya dekat sekali pada kita, yaitu di dalam mulut dan di dalam hati kita. Puji Tuhan. Ini dapat kita buktikan, ya. Dapat kita buktikan di dalam kesaksian saya bahwa Bapak Sabari bisa sembuh dengan cepat. Itu dengan salah satunya adalah karena dia mempunyai keyakinan. Ya, sehingga imun itu bisa tumbuh, ya, sehingga bisa cepat membasmi penyakit ini, ya, puji Tuhan. Tapi ada banyak orang, ya, yang kena corona ini langsung, bahkan dengan waktu yang sangat singkat bisa meninggal, ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan.
Jadi ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hati. Ini luar biasa, mengandung suatu kekuatan yang luar biasa. Ya, itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Saya akan membuat atau membaca dalam ilustrasi satu kisah nyata, ya, satu kisah nyata di dalam Perjanjian Lama, dalam Samuel pasal, ya, di sana itu adalah kisahnya pada suatu ketika Daud oleh ayahnya disuruh menengok atau melihat kakak-kakaknya di medan pertempuran, ya, disuruh melihat ke sana, dan Daud dia pergi ke sana melihat. Ternyata apa yang terjadi di pertempuran itu atau di medan pertempuran itu, dari tempat itu, apa yang terjadi? Kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 10. Katakan demikian pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang melawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi pada waktu itu bangsa Israel berhadapan dengan bangsa Filistin. Filistin itu bukan Filistin yang sekarang ini. Ya, Filistin itu sudah punah sebenarnya orang-orangnya. Jadi Filistin yang sekarang bukan orang-orang ini, tetapi ya memang daerahnya di situ, ya. Pada waktu itu di orang Filistin ini ada seorang yang tinggi, seorang yang besar sekali, seorang yang namanya Goliat, dari raksasa dia pada waktu itu. Aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang, ya. Jadi tantangannya Goliat ini begitu, ya. Menantang bangsa Israel, siapa yang berani seorang dengan seorang. Itu mewakili, kalau misalnya bangsa Israel kalah, ya dia harus menjadi hamba. Kalau bangsa Filistin yang kalah, ya dia harus terbalik, dia harus menyerah, ya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 32 mengatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit, ya. Bahkan Daud ini dikatakan masih kecil, mukanya kemerah-merahan, ya. Dan Saul melarang dia, ya. Tapi Daud berkata, jangan seorang pun tawar hati karena Goliat ini, ya. Karena hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Sesuatu yang tak mungkin terjadi, ya. Tetapi dia mempunyai mempunyai iman yang, kita baca ayat yang ke-34, ya, dan Samuel 1. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya, ya. Sesuatu yang langka, sesuatu yang luar biasa. Daud waktu dia mengembalakan domba yang tidak banyak itu, ya, serigala atau ada beruang yang datang, maka dilawan oleh Daud ini, ya. Ayat 6 katakan, baik singa beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang,
dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ya, ini adalah keyakinan daripada Daud pada waktu itu. Ya, Daud yang pada waktu itu mukanya merah, jadi dia masih kecil. Ya, dan kata-kata ini, ya, kata-kata ini membawa semangat kepada Saul. Bayangkan, jemaat yang dikasih Tuhan, waktu Saul mengatakan bahwa dia akan melawan itu, maksud saya pada waktu Daud menyatakan bahwa dia akan melawan Saul ini, dia takut. Jangan, tak mungkin kamu bisa menyatakan, bisa mengalahkan. Dari mudanya dia sudah menjadi prajurit, sedangkan Daud masih kelihatan kecil, mukanya masih kemerah-merahan. Ya, tak mungkin. Tapi begitu diucapkan kata-kata yang penuh dengan wibawa ini, yang dia katakan, baik singa maupun beruang telah kuhajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia, jadi orang, karena Goliat ini ya, ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Barisan Israel mempunyai Allah yang hidup, dia sudah dicemooh oleh Goliat. Maka Daud yakin bahwa Daud bisa mengalahkan. Ya, ayat 37 katakan pula, kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ya, luar biasa. Kata-kata yang semangat ini, dari kata-kata semangat ini, kan Saul tidak tahu buktinya. Benar enggak bisa mengalahkan beruang, benar enggak Daud bisa mengalahkan singa. Ya, tapi dari kata-kata semangat ini kemudian bisa berubah Saul, yang Saul dari katakan tadinya mengatakan kamu jangan melawan Goliat, sebab dia dari mudanya sudah menjadi prajurit, sedangkan kamu adalah hanya seorang gembala dan mukamu masih kemerah-merahan, jadi jangan. Ya. Tapi begitu Daud mengatakan, menyampaikan yang menyatakan keberaniannya, ya, langsung Saul pada ayat yang ke-37b katakan, kata Saul pada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi hati-hati dengan ucapan ini ya. Daud mempunyai ucapan yang positif, ketakutan sebagai raja, yang ketakutan, ya, sekarang dia menjadi berani. Sekarang dia berani, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya, saya hanya menyingkatkan ceritanya, saudara boleh baca sendiri dalam Samuel pasal 17 ini secara lengkap bagaimana Daud, ya, Daud disuruh pakai pakaian perang, tapi Daud tidak biasa pakai pakaian sebagainya itu. Jangan oleh Daud, dia tidak mau pakai pakaian perang, pakai baju zirah barang tidak mau dia. Kemudian dia lepas semua itu, dan kemudian ayat 40 katakan, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin. Jadi itu sebenarnya umban itu ya fungsinya adalah seperti ketepel untuk melemparkan batu itu, tapi bukan begitu betulnya, hanya seperti begitulah ya. Nah, cuma ada dikasih Tuhan, Daud dia tidak memakai pakaian perang, tidak memakai baju zirah, sedangkan lawannya Goliat, wah, tombaknya seperti pesa tenun, jadi alat tenun luar biasa ya. Ada orang yang membawa perisai sendiri di depannya, ya, berarti itu besar sekali ya. Tombaknya, pedangnya besar sekali ya. Sedangkan punya pakaian perang yang komplit ya. Tetapi lawannya Daud, dia tidak pakai pakaian perang, pakai pakaian biasa saja. Bahkan dia hanya pergi ke sungai memilih batu, ya, 5 buah batu dia pilih, taruh dalam kantong gembala, dan dia menghadapi orang Filistin itu ya. Ayat 41 katakan, orang Filistin itu kian dekat depannya,
orang yang membawa perisainya. Jadi di depannya Goliat ini orang yang bawa perisai, kemudian di Daud. Ketika orang Filistin itu menunjukkan, saya ulangi, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, setelah melihat dia dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Jadi Daud ini masih muda, kemerah-merahan, gitu ya. Begitu Daud Goliat, dia melihat, dia melangkah, dia melihat bagaimana dia yang pakai pakaian perang komplit, sedangkan Daud hanya membawa tongkat. Ya, dia menghina, ya, dia menghina. Ayat 43 katakan, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Jadi Goliat ini mengutuki Daud, tapi mengutukinya demi Allah-Allahnya orang Filistin. Dan Allah-Allahnya orang Filistin itu adalah Allah-Allah yang dalam istilah Alkitab itu Allah A kecil, ya. Jadi bukan Allah semesta alam, A kecil. Goliat mengatakan, anjingkah aku, sehingga engkau datang hanya dengan membawa tongkat, ya, tongkat gembala, bayangin, umban sama batu 5, wah. Sedangkan dia pakai ketopong dan sebagainya, ya. Saya pikir Goliat ini dia menjadi panas hatinya dan menjadi keringatan, menjadi sumuk, ya, sehingga menurut saya ketopongnya disikap, dibuka. Dia tidak fokus lagi karena musuhnya tidak bawa pedang, banyak. Ayat 45 katakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu, ya. Jadi Daud dia berkata dengan kata-kata firman, dengan kata-kata nikmat yang luar biasa. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu, ya. Ini kata-kata hikmat, kata-kata hikmat yang keluar daripada Daud, yang diucapkan Daud. Kata-kata inilah yang membawa berkat, ya. Ayat 46 katakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, ya. Jadi Daud mengatakan begitu supaya seluruh Israel, seluruh orang bahkan mengerti, meyakini bahwa Tuhan itu mempunyai Allah, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, ya. Ayat 47 katakan, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami, ya. Inilah keyakinan, ya. Firman iman yang disampaikan itu kita sekarang mengerti itu adalah firman iman, tapi pada zaman dahulu tidak mengetahui. Tapi inilah Daud sudah mengucapkan. Ayat 48 katakan, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya lah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dari orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia ke muka dan ke
ke mukanya ke tanah. Terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Saya ulangi lagi ya. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya lah, diubahnya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam, terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Jadi mujizat terjadi. Apa mujizat apa? Di baduk ini ya seharusnya ada ketopong, tapi rupanya dia, tadi saya katakan rupanya dia menjadi agak rendah ya, sehingga dia buka ketopong ini, sehingga dia ini batuk kepalanya ini ya tidak dilindungi ketopong lagi, lalu diumbar dan diumbar sehingga ya kalau sejenis kita bukan itu ya, diumbar, dilemparkan aja. Tapi luar biasa. Saya pikir bukan karena kecepatan batu itu, sebab dahi ini adalah sangat kuat sekali. Ya, dia kena satu, saya pernah melihat bahwa ini kena sesuatu yang dahsyat itu dia tidak bisa, tebal sekali ini di sini tulangnya ini, jadi kuat sekali. Tetapi kalau Tuhan yang menyertai, jadi mungkin menurut saya bahwa apa yang dilemparkan, batu yang dilemparkan itu kecepatannya luar biasa dengan urapan Tuhan ya, dengan firman iman itu ya. Kemudian itu dikatakan bahwa batu ini terbenam ya, harusnya sangat sulit sekali, terbenam masuk ke dalam dahi ini dan jatuh terjerumus ke depan dan matilah ya. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya, ya, tanpa pedang di tangannya. Sesuatu. Cuma kita pada saat ini adalah mengenai hati-hati dengan ucapan ya, hati-hati dengan ucapan ya, karena firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi dengan ucapan yang yakin ini, mujizat pertama adalah bahwa Saul yang tadinya dia ketakutan, dan Saul dengan kata-kata firman iman yang disampaikan oleh Daud, dia menjadi percaya, ia sudah menyertaimu ya. Luar biasa, mujizat pertama. Mujizat selanjutnya, bagaimana Goliat ini, dia yang menganggap memandang rendah, menghina Daud yang mukanya kemerah-merahan, ya masih kecil, ya menghina, tetapi dengan umban, ya batu dilemparkan, ya begitu dengan satu alat memang dilemparkan begitu umban ini. Batunya memang tadi 5, tapi yang dibawa dipilih dia dari dasar sungai itu 5. Tapi yang dipakai saya tidak tahu berapa. Alkitab tidak menjelaskan. Tapi yang menjelaskan bahwa itu dia umban 1 kali. Ya berarti batu itu satu itu masuk ke dalam dahinya. Ini adalah sesuatu mujizat, hal yang tidak mungkin terjadi. Ya, dengan kekuatan berapa batu itu mestinya gini ya terlempar. Ya, karena ini tulangnya kuat sekali di sini. Tapi di dalam peristiwa ini, dengan firman iman yang dekat di dalam mulut Daud, di dalam hatinya, maka batu ini boleh masuk ke dalam dahinya dan Goliat boleh mati. Cuma dari kasih Tuhan, tadi saya katakan bahwa itu adalah firman iman yang perlu ya untuk ini ya, bahwa ini kita perlu ya. Jadi untuk kita yakin benar dengan kekuatan yang luar biasa, jadi keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai itu ya, Tuhan keyakinan yang luar biasa, sehingga walaupun hanya lemparan batu saja, itu kok bisa dia menghancurkan atau masuk terbenam di dalam dahi. Itu hal sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itulah saya kembali lagi pada pertama tadi, waktu virus corona itu adalah memang betul ada, tetapi virus corona ini bagaimana melawannya? Yaitu dengan iman ya, memang dengan protokol kesehatan, tetapi dengan iman yang teguh ya, maka
Jadi seolah-olah seperti dengan iman yang teguh, ya, seperti dosa itu, ya, iblis itu dia mengaum-ngaum, ya, dia mengaum-ngaum seperti singa mengaum-ngaum dan menelan siapa yang dapat ditelannya. Tetapi kalau mempunyai iman yang teguh, lawanlah dengan firman Tuhan, ya, maka akan diselamatkan. Demikian jemaat yang dikasih Tuhan. Kenapa banyak orang yang kena virus corona ini yang hanya beberapa hari saja ada yang mati? Banyak. Tapi ada juga yang bisa hidup. Kenapa? Seseorang berkata bahwa karena semangat tadi, lawan dengan semangat. Walaupun jadi virus corona ini bukan suatu penyakit yang aib, tetapi suatu penyakit yang biasa, memang ganas, tetapi biarlah dilawan dengan protokol kesehatan dan dilawan dengan percaya kepada Tuhan. Puji syukur, ya, jemaat Tuhan di tempat ini oleh anugerah Tuhan, ya, jemaat Tuhan di tempat ini diluputkan, ya. Mungkin ada 2 orang yang kena serangan virus ini, tetapi bisa dalam waktu singkat sembuh, ya, puji nama Tuhan. Dan saya sangat bersyukur pada Tuhan karena kasih karunia Tuhan yang menyembuhkan, ya, puji nama Tuhan. Tapi kalau bukan dengan demikian lalu kita menghilangkan atau tidak mengindahkan protokol kesehatan, ya tidak tetap dengan protokol kesehatan, tapi percayalah, lawan dengan iman, maka dengan obat juga, dengan iman, dengan obat, maka Tuhan akan membuat suatu keajaiban, ya, sehingga virus itu juga akan lewat dari kita. Puji nama Tuhan. Inilah suatu kebenaran firman, ya. Hati-hati dengan ucapanmu, ya, hati-hati, ya. Yakinlah bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, sehingga virus itu pun tidak mampu untuk melawan orang yang percaya kepada Tuhan. Saya masih harus mengikuti protokol kesehatan, tetapi percayalah, di samping semuanya itu adalah berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan yang meluputkan kita dari wabah ini, ya. Karena virus tidak bisa kita lihat, tapi percayalah itu hanya seperti singa yang mengaum-ngaum, yang menelan siapa. Tapi marilah kita percaya pada Tuhan, ya, kita mohon tangan kasih Tuhan, dan saya sangat percaya bahwa Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan untuk berkat Tuhan, ya, kita bersyukur pada Tuhan untuk perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya bahwa kuat kuasa-Mu, firman itu luar biasa. Tuhan, perlu kami untuk mengikuti protokol kesehatan. Tapi di samping itu semuanya, kami sangat percaya bahwa perlindungan Tuhanlah yang membuat kita terlepas, bahwa kita terluput dari serangan virus ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk ini, ya, yang terserang virus ini. Tuhan, tolonglah kami. Ya Tuhan, tolonglah kami sehingga kami terhindar dan kami boleh disembuhkan. Dan tolonglah kami Tuhan, biarlah virus ini boleh segera Tuhan lenyapkan dari bumi ini, sehingga kami boleh aman di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Ya Tuhan, hindarkanlah kami dari segala virus yang jahat ini. Hindarkanlah kami dari sakit penyakit. Ya Tuhan, Tuhan tolonglah kami. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami. Tuhan memberkati kesehatan kami. Dan Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Amin.